Dan menurut saya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini jadi momen Pak. Kalau mau jadi pendengar yang baik, latihannya dengan mendengarkan podcast ini dari episode pertama sampai nanti. Jangan di skip. Selamat datang di podcast Samara. Bareng saya Kak Ojan. Dan saya Zaim Uhrawi. Kami akan membahas segala hal tentang keluarga dari sudut pandang milenial dan kolonial. Sebelumnya kan kita sudah ngobrol tentang jangan marah tuh Pak. Dan banyak juga yang terjadi orang itu marah karena yang nggak mendengarkan. Pengennya ngomong aja. Dan gara-gara dia tidak mendengarkan dengan baik, akhirnya salah paham. Maka saya rasa Maka marah. Iya, maka marah. Maka saya rasa episode ini tuh penting untuk ngobrol di rumah itu juga supaya bisa jadi pendengar yang baik. Kayaknya Kak Ojan sedikit nyindir saya deh. Kenapa tuh Pak? Saya kurang menjadi pendengar yang baik. Oh, masa? Tadi saya, sekarang Pak Zaim. Jadi ini kejadian beneran ini. Oke. Kejadian beneran. Gimana, Jadi Pak? suatu saat telinga kanan saya ini memang seperti nggak dengerin, nggak kedengeran. Jadi ketika Kak Ojan ngomong begitu, gitu, ini gitu. nggak begitu. Tapi artinya saya kurang mendengar. Oke. Ini mah literally ini berarti. Sebentar, dengar dulu. Oke. Belum cukup mendengar tadi kan menjadi pendengar yang baik kan. Siap, Pak. Jadi dengar dulu. Saya harusnya langsung kena nih. Jadi ini berlangsung sekian waktu gitu kan. Kadang istri saya ngomong apaan, saya minta untuk diulang gitu. Karena itu. Nah, akhirnya saya pergilah ke dokter THT. Dokter THT diperiksa semuanya, katanya bagus semua. What? Apa yang terjadi gitu kan? Terjadi kan? Ya Bapak nggak atensi aja. Jadi karena saya sibuk dengan pikiran saya sendiri. Oke. Nah, ketika Kak Ojan ngomong gitu, saya nggak dengar Kak Ojan. Oke. Ini bukan soal telinga saya. Bukan, iya. Ini soal kepala saya yang bermasalah kan begitu. Jadi Ada sampai begitu Pak ya? faktanya begitu. Saya sampai periksa THT serius gitu kan. Oke. Dites gitu kan. Baik-baik aja ya. Kita nggak yakin. Tolong dicek ulang. Baik. Untung ini kliniknya klinik yang baik gitu ya. Kalau kliniknya kurang baik kan itu sudah jadi objek dikasih obat apa, harus bayar apa gitu kan. Iya. Ternyata tidak. Jadi ternyata saya tidak cukup atentif pada istri saya. Jadi ketika istri saya ngomong gitu, saya sedang sibuk dengan pikiran saya sendiri. Saya nggak Inner merasa voice-nya lebih kenceng ya. inner voice-nya lebih kencang. Nah, saya nggak mendengar dia sampai kemudian saya harus minta tahu apa tadi, dan istri saya agak ngeliat sedikit begitu kan, karena dia merasa cukup suaranya cukup jelas, susunan kalimatnya cukup jelas, ya tidak ada alasan untuk tidak didengar. Iya. Terus beliau langsung bilang, kayaknya Bapak ganteng gitu. Gangguan telinga. Ganteng tuh gangguan telinga ya. Saya sering dibilang ganteng soalnya Pak. Oh, kejadiannya serupa ya? Sama Pak. Oke. Tapi kayaknya sih kalau saya sih yakin saya ada gangguan sih. Ini yang periksa telinga saya, kemudian Kak Ojan mendapatkan hasilnya juga. Oke, jadi Kak Ojan sudah menemukan jadi problem kita ya. Iya. Problem kita yang ternyata kurang menjadi pendengar yang baik tadi, Iya. punya inner voice yang terlalu aktif, terlalu lantang ini kan, dan ini kemudian memblok gitu kan. Kapasitas kita untuk mendengarkan orang secara baik. Iya. Gitu kan. Kalau saya di materi salah satu pelatihan saya itu saya sering menyampaikan satu hasil penelitian, Pak, dari University of Glasgow. Ada fakultas apa ya? Neuroscience kalau nggak salah. Kata mereka, the more monotone you are when you speak,
the more active your inner voice audience will become gitu. Jadi semakin monoton kamu bicara, semakin aktif inner voice-nya voice si pendengarmu keluar gitu. Ini kan masalahnya tentang kita kalau ngomong harus lebih intonatif, lebih ekspresif supaya orang mendengarkan dengan atensi. Iya, kebetulan tadi kan pas banget ketika Ini adalah buat nyalahin lawan bicara. Kamu sih monoton gitu kan. Aduh, nyari ya, dalil. ini dalil untuk performer kan. Iya. Untuk orasi, untuk presentasi, untuk menjadi motivator gitu. Hanya saja kan konteks kita tadi kan Kitanya. kita itu dan apalagi dalam keluarga. Nah, jadi dalam kasus itu, nah saya tadi mulai menyadari bahwa problem saya adalah saya ternyata kurang cukup menjadi pendengar yang baik itu karena istilah Kak Ojan tadi inner voice saya terlalu aktif. Kebetulan seperti itu. Nah, tidak sedikit juga saya kira pasti ada faktor lain yang memblok. Kebetulan satu faktor ya, inner voice tadi. Faktor lain yang juga bisa memblok itu gitu, barangkali tadi yang kita sudah bicarakan sebelumnya, yakni ketika emosi kita tinggi. Kita kemudian kita judgmental. Jadi kita sudah memframe ini kan. Kalau istri saya begini, ini mesti deh. Gitu. Kalau sudah ada kata mesti ini, kita kemudian tidak mendengar gitu, apa yang semestinya. Dan kemudian kita sibuk dengan apapun pesan yang tersampaikan pada kita itu langsung masuk dalam frame kita kan. Karena kita sudah punya frame. Ini kalau di politik luar biasa kan. Jadi semua udah punya frame. Kalau tokohku itu pasti benar, kalau lawannya itu pasti salah gitu kan. Dan apapun yang keluar dari tokohku itu selalu didengerin. Bukan, yang dari tokohku harus selalu benar. Dari yang itu gitu kan, itu pasti salah. Nah ini di politik kuatnya banget. Nah di rumah tangga gitu, politik keluarga gitu, ini bisa terjadi juga kan. Jadi ketika sudah merasa bahwa pasangan hidupku ini, suamiku ini, istriku itu memang seperti itu. Nah ini kemudian menjadi ngeframe dan ngeblok pada apa yang sebenarnya terjadi, yang semestinya disuarakan. Nah kita terblok. Dan mungkin juga gini Pak, ada juga faktor kemampuan mendengarkan kita secara umum Pak ya. Kalau menurut saya juga bisa jadi kurang gitu. Misalnya apa? Misalnya gini, saya kan selalu bilang kepada teman-teman gitu bahwa kemampuan mendengarkan itu sangat penting dan tidak bisa hadir langsung. Tahu-tahu gede kita bisa menjadi orang yang pandai mendengarkan, tapi dipupuk dari kecil Pak. Mendongeng misalnya, itu salah satu cara supaya anak itu terbiasa mendengarkan. Dan mendengarkan di situ tidak hanya menyimak dari awal sampai akhir, tapi kemampuan mendengarkan itu berkaitan juga dia bisa menganalisa isi dari pembicaraan itu, kemudian yang orang secara populer bilangnya hikmahnya gitu. Itu maksudnya kan emosi di dalamnya, kemudian alur dan segala macam, dia nangkap simbol-simbol di dalam itu. Kalau dari kecil biasa mendengarkan cerita, dia punya kemampuan mendengarkan yang baik. Mendengarkan itu tadi sampai ke menganalisa isi gitu, supaya nggak salah paham. Jadi walaupun telinganya bagus, seperti telinganya bagus seperti saya tadi, nggak ada gantengnya, nggak ada gangguan telinga satu. Kemudian walaupun inner voice-nya nggak kenceng, jadi sebenarnya yang tidak ngeblok. Kemudian yang ketiga tadi walaupun kita tidak punya frame yang judgmental, yang menilai negatif pada siapa yang harus kita dengarkan, itu pun tetap namanya kapasitas mendengar, skills mendengar, keterampilan mendengar itu ada ya. Ada. Dan itu Kak Ojan percaya
skills ini harus dipelajari, Diasah. harus diasah Dari dari kecil. pupuk dari kecil. Makanya kalau saya Pak, kalau ngajar misalnya di kelas, saya tidak membenarkan guru membenarkan siswanya untuk multitasking. Karena banyak Misalnya tuh seperti apa? sekolah misalnya gini, kalau dia ngajar, anak itu boleh sambil nulis, sambil main dengan alasan mereka bebas ngapain aja gitu. Oke. Dia sambil gambar gitu. Itu tidak membuat anak Menurut saya untuk menjadi pendengar melatih yang baik. mendengarkan betul. Dia menjadi sangat empatik dalam mendengarkan itu nggak baik. Makanya kalau ngajar saya selalu kasih tips, saya bilang kalau ngajar itu pertama masuk, saya nanya ke anak-anak sudah siap mendengarkan? Sudah siap belajar? Siap. Baik. Bersihkan meja belajar, masukin semua alat tulis. Karena anak itu akan gampang sekali teralihkan kalau ada pulpen, bisa Oke. jadi pedang, bisa jadi pistol, bisa jadi pesawat, bisa jadi kereta gitu. Dia harus dilatih untuk mendengarkan yang baik, yang empatik gitu. dia senyum-senyum dulu pasti kayak begitu deh. Pasti kayak gitu. jadi harus dilatih dari kecil. Menurut saya hari ini tuh buah kalau kita nggak biasa mendengarkan, nggak terlatih itu, bukan cuma ability Pak, tapi skill, betul tadi. Oke. Tapi ini tantangan. Dan itu Pak, mohon maaf Pak, itu di kultur misalnya Barat ya, di video-video read aloud, video-video storytelling di YouTube gampang lah nyarinya Pak. Anak-anak di luar negeri itu, di kalangan kami pendongeng itu populer bahwa anak di luar negeri itu punya budaya mendengarkan, menikmati pertunjukan yang tinggi dibandingkan kita. Kalau kita, guru-guru itu harus dengan susah payah mengkondisikan mereka dengan tepukan lah, nyanyian lah, kemudian berbagai gimmick supaya anak duduk rapi, tepuk diam, prok, dan seterusnya. Di luar negeri mereka tahu anak-anak tuh udah terbiasa dari rumah sampai ke sekolah bahwa kalau ada pertunjukan, kalau ada yang tampil duduk mendengarkan. Makanya saya bilang skill pendongeng luar negeri itu Bukan hebat sekali. bukan hebat sekali karena mereka gampang. Mereka kalau mau cerita Pak, langsung cerita. Kalau kita pencerita di Indonesia harus ice breaking dulu 5-10 menit gitu. Apalagi yang baru yang nggak pengalamannya minim. Itu bukan hanya untuk anak-anak, itu untuk orang tua saja setengah mati itu. Itu dia. Harus pakai ice breaking. Oke, Kak Ujan menyampaikan satu yang mendasar sekali ya. Iya. Kemampuan untuk mendengar secara baik. Nah, ini perlu dipelajari dari rumah gitu. Dan bapak dan ibu gitu perlu punya kesadaran ini, Ya. walaupun barangkali belum punya kemampuan untuk mendevelop, mengembangkan lebih ya. Iya. Tetapi perlu Hal-hal dasar lah. perlu kesadaran dulu Betul, kesadaran. bahwa ketika anggota keluarga ini anaknya bicara gitu, kita mencoba untuk kita Antusias. kita mendengarkan gitu kan, untuk mendengarkan. Ketika pasangan kita bicara, kita mencoba untuk mendengarkan gitu. Begitu selanjutnya, minimal kesadaran ini yang harus kita bangun secara sadar. Nah, saya ambil contoh ya. Ada beberapa orang yang benar-benar sukses gitu kan. Itu karena ada pihak lain yang punya kemampuan mendengar yang luar biasa. Oke. Apa tuh ceritanya Pak? Pernah baca buku Toto Chan ya? Pernah. Jadi itu cerita yang fenomenal sekali dalam pendidikan seorang gadis kecil yang hiperaktif gitu. Selalu ngomong apa saja, apa yang ada di kepala dia gitu. Dan dia tidak menemukan tempat untuk menyalurkan dirinya yang paham saja, yang mau mendengarkan itu. Dan kemudian orang tuanya menyadari itu, tetapi juga tidak cukup mampu. Kemudian dikirimlah ke sekolah, dan di setiap sekolah selalu jadi masalah karena hiperaktif. Akhirnya pihak sekolah menyebutkan bahwa tolong dicarikan sekolah lain saja, alias dikeluarkan lah, kurang lebih itu. Sampai kemudian ada seorang pendidik eksperimentalis gitu kan,
dia membeli gerbong kereta api bekas. Berapa dibikinlah gerbong sekolah di halaman yang luas, taruh gerbong itu dan dia bikin sekolah yang benar mendidik ya. Dia tidak peduli dengan bayaran berapa, dia tidak hidup dari situ gitu ya. Jadi anak-anak sekolah. Nah, si Toto Chan ini gitu, tentu pertama dia tertarik dengan kondisi sekolahnya itu sendiri. Yang bagi dia, oh ini atraktifnya banget gitu. Dia banget lah ya. Dia banget dan dia bebas ini. Tapi itu juga ada batasnya. Dan kemudian ketemu dengan si kepala sekolah. Dan kepala sekolah hanya terus minta orang tuanya untuk meninggalkan. Dia hanya tanya, kamu mau cerita apa? Lalu Toto Chan bercerita panjang sekali. Dan kemudian si kepala sekolah mendengarkan dengan antusias, dengan atentif. Kemudian hanya menanyakan satu dua gitu. Teruskan lagi sampai kemudian Toto Chan sendiri merasa habis. Dia tidak pernah dalam hidupnya gitu, Merasa kehabisan kata-kata. merasa kehabisan kata-kata, merasa kehabisan cerita. Jadi baru pertama kali inilah ada orang yang siap mendengarkan itu, dan dialah si Toto Chan, anak kecil ini mulai tertarik dengan si pendidik ini dan memutuskan sekolah di situ. Dan kita kemudian tahu gitu, akhirnya Toto Chan ini tumbuh dengan kapasitasnya dan dia kemudian menjadi presenter sangat ternama di Jepang pada masanya. Dan ketika ditanya modalnya apa gitu, modalnya karena ada seorang dewasa yang menjadi pendengar yang sangat baik terhadap dirinya. Jadi ternyata kemampuan kita mendengarkan itu menumbuhkan. Itu yang mendengarkan menumbuhkan ya. Ini quotes of the day nih. Quotes of the day. Jadi kita menambahkan, saya harus ingat-ingat ini. Karena sudah lupa juga itu. Bahwa saya harus lebih mendengarkan karena tadi saya tidak pandai mendengarkan. Saya harus belajar ini. Dalam hal ini kalau di rumah tangga ya Pak ya, berarti anak bahkan istri sendiri akan sangat tumbuh ya. Iya. Ketika kita sebagai suami gitu atau pasangan atau orang tua nggak cuman ngasih tahu ngomong gitu kan, dan cenderung kan kalau ngomong itu kan instruksi, memberitahu, mengajari Pak ya. Sementara mendengarkan itu cenderung menampung, menggali, menganalisa, kemudian ya menumbuhkan. Dan ini membuat juga si kepala rumah tangga ini akan menjadi kepala rumah tangga yang makin efektif. Yang efektif ya. Efektif. Jadi mengapa efektif? Sebenarnya ketika kita mungkin ada relasi ya, nanti suatu saat kita bicara khusus itu tentang tabungan relasi. Ketika kita marah, gitu, sebenarnya kita sedang mengambil tabungan relasi dari dia. Sehingga pada titik-titik tertentu, ketika kita minta yang lebih penting, dia merasa, utang lu banyak, utang relasi banyak pada. Dan kini sudah malas-malas untuk mengerjakan. Tetap ketika kita mendengarkan, kita sedang menabung ini. Semakin kita mendengarkan, kita semakin nabung. Sehingga ketika kita suatu saat ada sebuah keperluan yang minta dibantu oleh pasangan hidup kita ini kan, maka dia dengan senang hati, karena dia menyimpan banyak sekali tabungan dari kita kan, gitu kan. Banyak kebaikan, kurang lebih seperti itu, dan mendengarkan menjadi satu hal yang penting. Ini saya sendiri kalau sama anak saya yang kecil tuh Pak, emang ada yang gede ya, yang satu doang. Anak saya itu kita memang biasakan gitu, ketika ada yang bicara, dan anak saya itu cenderung dia kayak suka lebih, matanya tuh lebih menerawang gitu kan. Ketika ada yang bicara, kita dengan sadar untuk mengarahkan dia. Dek, Eyang lagi ngomong. Suruh menghadap, melihat ke orangnya gitu, mendengarkan terus menjawab. Itu juga. Nah, masalahnya Pak, di budaya kita yang sangat permisif ini, budaya mendengarkan itu untuk anak kecil Pak ya, yang tadi saya bilang ini keterampilan dari kecil gitu, itu malah bias Pak. Misalnya gini,
Orang kita itu kan sangat gampang ketika ada anak-anak yang berantakin sesuatu, lari, bikin keributan, mereka akan bilang gini, namanya juga anak kecil. Iya, iya, iya. Jadi wajar lah begitu. Jadi ketika anak sudah terbiasa tidak tahu peraturan, tidak bisa mengkondisikan dirinya, tidak bisa empati dan seterusnya, maka orang tuanya akan bilang, gurunya akan bilang, nggak apa-apa, namanya juga anak kecil. Nah, ini Padahal di tempat lain gitu, anak kecil di sana, ya anak kecil yang sangat tertib, sangat antusias, menghargai sekali kalau orang bicara, dan itu anak kecil juga gitu. Dan bisa. Dan mereka tumbuh menjadi pendengar yang sangat luar biasa. Makanya ketika di sekolah gitu misalnya kan, nanti ketika kita mau cerita misalnya atau dongeng, gurunya akan ngomong sebelum dia tahu bahwa kita bisa bercerita dengan luar biasa misalnya, mereka akan bilang gini, Pak maaf ya Pak, nanti kalau anak-anak di sini aktif banget, mereka ini lari-lari, namanya juga anak kecil. Padahal guru loh Pak, pendidik loh. Ini topik lain ya, yang nanti akan kita bahas ini. Jadi mendisiplinkan ini kan, menertibkan ini, selain tadi tabungan relasi tadi. Tapi balik Kak Jan, dari pengalaman ini ke anak, ke Ata gitu kan. Apa yang paling penting diajarkan dari kecil untuk belajar mendengar tadi? Yang paling penting skillsnya yang paling ditekankan apa? Oke. Pertama gini Pak. Pertama sebelum ke teknik gitu ya, dalam tanda kutip, kami itu menyadari betul bahwa anak saya itu kalau satu skill yang paling mendasar harus dimiliki adalah kemampuan berkomunikasi, keterampilan berkomunikasi. Dari dia lahir itu, saya sangat concern membuat anak saya sangat bagus dalam berkomunikasi itu. Karena menurut saya, kalau anak sudah gampang bisa berkomunikasi dengan baik, itu masalah-masalah tantrum misalnya kan, terus ngamuk-ngamuk atau misalnya nangis nggak tahu kenapa gitu. Itu kan terjadi karena anak tidak bisa menyalurkan kan dalam bentuk verbal gitu. Dia nggak bisa ngasih tahu bahwa aku sedang nggak enak loh. Maka kami sangat aktif dalam menstimulan anak kita dalam hal komunikasi. Itu satu. Terus yang kedua, kita ngasih reinforcement di tempat yang tepat gitu, ngasih penguatan. Ketika dia mendengarkan dengan baik, kita akan apresiasi itu. Itu penting karena wujudnya apa apresiasi biasanya? Ya cuman bilang makasih ya Dek sudah mendengarkan. Ih kamu pinter banget sih, hebat sekali. Bapak ngomong kamu dengerin. Itu kita selalu bilang begitu. Diulang-ulang ya, dengan kesempatan pada situasi yang pas ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita kasih apresiasi dia. Ya saya kira ini penting ini untuk pada anak-anak kita mengapresiasi ketika mampu mendengarkan dengan baik gitu. Dan tadi semangat yang harus kita bangun terus adalah di keluarga itu kita kan perlu saling menumbuhkan ya. Nah, cara saling menumbuhkan tadi yang kalau tadi meminjam quote saya punya bapak itu ya itu mendengarkan. Itu adalah mendengarkan. Jadi mari kita tumbuhkan setiap anggota keluarga kita dengan cara kita mendengarkan lebih baik. Oh tentu Pak, maaf tadi lupa. Tentu teladan Pak, betul. Tadi ketika kita di rumah saya sama istri menyengajakan gitu. Memperlihatkan ke dia bahwa kita ngobrolnya asik, kita saling mendengarkan gitu. Jadi mendengarkan dengan menumbuhkan ini contoh yang lain juga terjadi di keluarga saya. Terjadi pada istri saya lah. Kalau saya sebutkan istri saya salah satu eksekutif yang paling bagus di negeri ini ya. Untuk operation management gitu. Nah, saya melihat apa sih kuncinya gitu kan. Antara lain adalah rasa percaya diri dia terpupuk dari kecil. Dan kenapa terpupuk dari kecil gitu? Karena ayahnya pendengar. Jadi setiap pagi habis subuh gitu, anak kecilnya ini diajak jalan-jalan gitu, dan kemudian anak kecilnya ini akan berkicau apa saja gitu, dan kemudian ayahnya akan menanggapi seperlunya dengan antusias ya, antusiasme itu, tapi dengan
dengan pas. Nah, saya rasa gitu dalam konteks contoh seperti tadi istri saya tuh, ini faktor terkuat Oke. untuk dia mencapai di levelnya sekarang. Ini. Jadi punya pondasi dari kecil bahwa ya dia ditumbuhkan. Ditumbuhkannya dengan cara apa gitu? Ditumbuhkannya dengan cara didengarkan. Didengarkan ya. Iya. Kan ditunjuk-tunjuk dikasih Nah. tahu ya. Ini yang kita melihat banyak sekali problem kemudian di keluarga gitu, ketika dewasa. Ini ketika dari kecil gitu, dia sudah tidak diberi ruang gitu, oleh orang tua. Ketika ngomong sedikit disalahkan, anak-anak lo, udahlah, gitu kan. Tahu apa maksudnya begitu kan? Iya. Jadi ternyata gitu, tanpa sadar gitu, didengarkan itu luar biasa, luar biasa tumbuhnya ini. Nah ini di manajemen, ini di ketika personal. Ya, kalau di bangsa negara ya jelas juga sih. Ya. Pernah dengar cerita tentang Pak Harto kan? Ya. Jadi salah satu kekuatan utama dia itu kan betul-betul dia dengerin, dia panggil seluruh ahli, dia dengarkan betul satu-satu gitu, dan kemudian ketika dia belum paham menanyakan persis sampai jelas, nah baru kemudian dia ngambil satu kebijakan. Oke. Nah, ini tampaknya di era medsos, di era Iya. ini susah Ya Pak. Nah, karena kita tidak sibuk, kita tidak cukup punya waktu untuk mendengarkan gitu. Atau bahkan mendengarkan sambil. Ya itu tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan ya. Kita tidak cukup mendengarkan. Kita mendengarkan kan tidak hanya dengan telinga kan, mendengarkan dengan mata juga kan. Apalagi kalau udah menggunakan gadget ya. Dengan gadget ini kan kita mendengarkan juga ini sebenarnya kan. Iya. Ketika orang ngomong apa gitu ya, kita kan kadang-kadang sudah sibuk mau meluruskan. Saya juga masih begitu kadang itu kan. Padahal kadang-kadang ya dibiarkan dulu gitu. Ada situasi yang pas, baru kemudian oke, gitu. Kita contribute gitu. Benar. Kemudian juga mungkin kajian kalau melihat Nabi gimana? Urusan mendengarkan ini. Nabi Pak ya. Nabi itu hadis-hadisnya kalau beliau ngomong kan nggak pernah panjang gitu ya. Orang yang ngomongnya pendek itu pasti mendengarkan yang banyak pasti. Nabi itu nggak pernah ceramah. Nggak pernah ceramah ya. Nggak ada riwayat ceramah. Ya paling panjang waktu haji terakhir ya. Iya, khutbah haji wada itu nggak sampai 10 menit. Iya. Jadi nggak ada tablik akbar, Nabi nggak ada. Ceramah panjang nggak ada. Iya. Jadi ngisi training berhari-hari ya. Ya kalau ngisi training itu jangan disebut karena itu profesi. Itu profesi, itu bagian dari mencari nafkah gitu. Kalau sekarang gitu kan gitu. Ya. Jadi saya membayangin Nabi ya, Nabi pasti pendengar yang sangat baik beliau. Sudahlah nggak pemarah, ya kan? Kemudian bicaranya sedikit. Ya apalagi kalau nggak mendengarkan beliau. Apalagi ucapan itu ya. Yang mana Pak? Bicara yang baik atau diam. Iya. Jadi dan menarik juga ketika ada sahabat yang kemudian agak spesial, itu karena kemampuannya mendengar juga. Siapa Pak? Salah satunya Usamah. Usamah bin Zaid. Jadi ayahnya Usamah, Zaid itu kan anak angkatnya Rasulullah. Dulu sempat disebut, begitu sayangnya sampai sempat disebut Zaid bin Muhammad. Iya. Tapi kemudian nggak boleh menggunakan nama aslinya Zaid bin Harithah. Ini kemudian punya anak Usamah. Nah, Usamah itu adalah anak belasan tahun gitu. Itu tempat Nabi ngobrol. Dan dia dengerin Nabi gitu kan. Ada berapa kisah misalkan ketika istri Nabi Aisyah tertinggal dalam sebuah perjalanan, lalu
pulangnya diantar oleh seorang sahabat dan kemudian banyak orang Mencurigai. merumorkan lah, menggosipkan itu gitu. Ini Nabi gitu kan, ini ngomongnya tidak ke siapa-siapa gitu. Tanda petik curhatnya itu Nabi itu dengan Usama. Jadi dia kemudian menjadi salah satu istimewa kan, karena menjadi teman Nabi untuk ketika Nabi mau ngobrol aja gitu. Menarik ya fenomena ini. Jadi saya kira memang ya kita perlu belajar mendengar gitu. Apalagi saya yang sampai sekarang inner voice saya. Dan di Indonesia sebenarnya Pak, di kita itu kultur mendengarkan, kalau menurut saya sebenarnya wadahnya ada. Orang kita kan suka ngobrol. Warung kopi itu di beberapa daerah orang Melayu misalnya kan suka ngopi kan, sampai bermalam-malam. Tapi bukan sebagai pendengar, tapi semuanya sebagai pembicara. Saya kalau datang ke daerah saya, kalau ke rumah aja tuh, saya nggak bisa ngomong. Kita semuanya pembicara gitu. Merah semua tuh, sewarung kopi merah semua aja. Iya makanya. Itu luar biasa. Dan menurut saya buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini jadi momen Pak. Kalau mau jadi pendengar yang baik, latihannya dengan mendengarkan podcast ini dari episode pertama sampai nanti. Jangan di skip. Ada satu lagi Mas John. Ini juga yang kalau kita belajar di pengembangan diri, katanya kan dengar, baru bicara. Jadi porsi mendengar kita ini harus lebih banyak, perlu 3 kali setidaknya dibanding dengan bicara kita gitu.